Selamat pagi, perkenalkan saya Leni Prini Siagian. Saya adalah mahasiswa RPL Angkatan 2023-2024 di Stikes Eka Haram jurusan Sarjana Keperawatan. Kali ini saya akan mempraktekkan tindakan keperawatan yakni strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan isi pikir atau yang sering disebut waham. Sebelum mulai mempraktekannya, saya sedikit menjelaskan tentang waham tersebut. Waham adalah suatu keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat dan terus-menerus tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Waham sering kita temui pada gangguan jiwa berat dan beberapa bentuk waham yang spesifik sering ditemui kepada pasien-pasien yang mengidap skizofrenia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya waham adalah yang pertama, gagal melalui tahapan perkembangan yang sehat. Yang kedua, disingkirkan orang lain dan merasa kesepian. Yang ketiga, hubungan yang tidak harmonis dengan orang lain. Yang keempat, perpisahan dengan orang yang dicintai. Yang kelima, kegagalan yang sering dialami. Yang keenam, keturunan paling sering pada kembar satu telur. Yang ketujuh, menggunakan penyelesaian masalah yang tidak sehat, misalnya dengan menyalahkan orang lain. Menurut Prakasa ada 5 jenis waham, yaitu yang pertama waham kebesaran, yang kedua waham curiga, yang ketiga waham agama, yang keempat waham somatik, yang kelima waham nihilistik. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai waham. Sekarang saya akan mempraktekkan SP1 pada pasien dengan waham. Satu, pada pasien waham, yakni di mana perawat mengidentifikasi tanda dan gejala waham, kemudian melaksanakan latihan orientasi realita, orientasi orang, tempat, waktu, dan lingkungan sekitar. Berikut adalah praktek SP1 waham. Selamat pagi Pak Padli. Perkenalkan saya perawat yang kemerawat Bapak pagi ini ya. Perkenalkan saya perawat Leni Bapak. Bapak bisa deh nggak disebutkan namanya siapa, biasanya dipanggil siapa gitu? Nama saya Ahmad Fadli Sus, ya. Dipanggilnya Fadli. Berarti saya panggil Pak Fadli nggak apa-apa ya Pak? Iya Sus. Pak Fadli gimana keadaannya pagi ini? Tidurnya nyenyak? Saya senang banget Sus, dari malam tidurnya nyenyak banget. Oh iya Sus, saya mau cerita Sus. Ya, cerita apa Pak? Tadi malam tuh saya bermimpi menjadi presiden Sus. Jadi suster harus hormat dengan saya ini presiden Sus. Oke, baik Pak Fadli. Oh, tadi mimpinya jadi presiden ya Bapak. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak mengenai mimpi Bapak? Jadi kita ngobrol di sini aja ya, 15 menit aja kira-kira waktunya ya. Iya Sus. Oke, baik Pak Fadli. Tadi Bapak bilang Bapak ada bermimpi sebagai seorang presiden, ya. Bapak bisa ceritakan satu persatu Bapak? Iya Sus, saya ini presiden ke-10 loh. Saya udah mimpin selama 20 tahun Sus. Jadi udah mimpin Republik Indonesia ini selama 20 tahun. Umur suster berapa? Mungkin saya dari suster kecil saya udah memimpin. Oh. Sebenarnya. Pak Fadli, saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Bapak bisa menyebutkan nama Bapak tadi siapa Bapak? Saya Ahmad Fadli Sus, Presiden Republik Indonesia. Oke, coba disebutkan nama lengkapnya Bapak. Ahmad Fadli Adi Susanto. Oke, Pak Ahmad Fadli. Coba diingat-ingat Bapak, apakah di negara kita ada namanya Pak Fadli Ahmad Susanto sebagai Presiden Republik Indonesia Bapak? Sepertinya belum ada Sus. Oh, belum ada ya Bapak. Pak Fadli, apakah ingat presiden kita sekarang? Kalau boleh tahu siapa ya? Siapa ya? Kalau saya ingat dulu ya Sus ya. Jokowi ya Sus. Oh iya, bagus. Pak Fadli masih ingat berarti ya, presiden kita sekarang Presiden Jokowi. Terus Pak Fadli, saya mau nanya, apakah setelah Presiden Jokowi ada presiden lain apa enggak? Sebenarnya tidak ada Sus. Tidak ada. Iya. Oh. Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa tidak ada presiden yang bernama Ahmad Fadli, presiden kita sekarang Presiden Jokowi, Pak. Mungkin Bapak mendapatkan mimpi menjadi seorang presiden, tapi bukan berarti Bapak seorang presiden ya Pak ya.
Oke. Bagaimana Bapak dari yang saya sampaikan tadi? Apakah Bapak setuju? Presiden Indonesia ya tetap saya, Sus. Oke, baik. Atau mungkin Bapak sekarang coba Bapak ingat-ingat kembali, ini tahun berapa Bapak? 2024 ya, Sus ya. Bagus, Bapak berarti masih ingat ya tahun sekarang ya. Bagus Bapak, berarti Bapak masih ingat tahun sekarang, tahun 2024 ya. Di tahun ini pemerintahan kita masih dipimpin oleh Presiden Jokowi, Bapak, dan pemerintahannya belum habis. Jadi yang memerintah negara kita adalah Presiden Jokowi. Sekarang Bapak ingat-ingat sekarang kita lagi berada di mana Bapak? Di Istana Megah saya, Sus. Istana Negara. Masa suster nggak tahu? Baik Bapak Ahmad Fadli, kita sekarang bukan berada di Istana Negara. Coba Bapak lihat kembali sekitarnya, lihat sekeliling Bapak. Oke, ini kita sekarang Bapak, saya jelaskan bahwa kita berada di rumah sakit. Bapak sedang mendapatkan pengobatan dan perawatan di rumah sakit kita. Pak Fadli bisa menyebutkan kita berada di negara mana ini Pak? Indonesia, Sus. Wah, tepat sekali Bapak ya, kita berada di negara Indonesia dan tidak ada presiden kita yang bernama Ahmad Fadli Pak ya. Presiden kita sekarang adalah Bapak Jokowi dan kita berada di tahun 2024. Bapak sekarang ini lagi di rumah sakit ya Bapak ya. Apakah Bapak setuju dengan apa yang saya sampaikan? Setuju, Sus. Ya. Oke, berarti Bapak Fadli setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak bisa diceritakan kenapa bisa bermimpi menjadi seorang presiden Bapak? Jadi, Sus, awalnya saya itu tinggal di kampung dengan paman saya karena orang tua saya itu sudah lama meninggal. Nah, saya ini pengen sekolah tinggi-tinggi tapi tidak diperbolehkan oleh paman saya. Saya hanya disuruh mengurus sawah di rumah di kampung, dan saya juga sering dibentak-bentak, Sus, karena saya ingin sekolah, dimarahin. Oleh karena keinginan saya itu tidak terpenuhi, muncullah harapan saya yang tinggi, kecewa karena paman saya, dan saya bermimpi, Sus, akhirnya saya ingin jadi presiden seperti itu, Sus. Baik Bapak Fadli, saya mengerti dengan apa yang Bapak rasakan. Nanti apabila Bapak kembali dimimpikan menjadi seorang presiden kembali, bangun tidur Bapak bisa mengingat apa yang kita sampaikan tadi Pak ya, mengenai saya bukan presiden, tidak ada presiden yang bernama Ahmad Fadli, saya berada di rumah sakit, presiden kita sekarang adalah Presiden Jokowi. Bagaimana Bapak bisa diulangi apa yang saya sampaikan? Baik, Sus, saya bukan presiden sekarang adalah Jokowi dan saya berada di rumah sakit. Pak Fadli ya, bagaimana kalau kegiatan tadi kita bikin di jadwal kegiatan harian Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Oke, baik. Akan memasukkan kegiatan kita tadi ke jadwal kegiatan harian kita agar Bapak tidak terlalu berpikir mimpi Bapak yang tadi itu. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang ini Pak? Saya lega, Sus, dan saya baru sadar kalau saya bukan presiden. Oke. Bagaimana kalau kita besok bertemu kembali untuk berbincang-bincang mengenai mimpi Bapak yang tadi? Kira-kira jam berapa Bapak besok? Jam 10? Bagaimana? Bisa, Sus. Oke, baik Pak. Ini saja ya Pak ya? Iya, Sus, di ruangan sini saja. Oke, baik Pak. Kita bertemu kembali jam 10 besok ya. Ini saja. Saya pamit undur diri Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus.